Halo, selamat datang di podcast Serutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Serutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Ya, jadi seperti biasa di episode kali ini aku mau bacain kisah dari salah satu follower Rutu PTN buat kamu. Semoga menginspirasi ya. Halo kak, aku mau sharing pengalaman aku waktu lulus SBMPTN ini. Awalnya aku masuk pemeringkatan senam PTN di sekolah aku, tapi nggak lulus. Jadi aku awalnya sedih, tapi ya udahlah, mungkin belum rezeki aku di situ. Terus aku daftar juga kak jalur undangan di perguruan tinggi Islam negeri, tapi belum lulus juga. Habis itu aku coba daftar di Politeknik jalur undangan, tapi belum lulus juga. Nah, karena di Politeknik tes yang tadinya tulisan diganti pakai nilai raport, aku daftar juga, tapi akhirnya juga sama kak. Aku nggak nyerah di situ, masih ada SBMPTN. Aku sebenarnya nggak terlalu mempersiapkan diri. Aku mau bahas soal kalau lagi mau aja kak. Tapi aku itu suka ngeprint soal-soal, banyak yang gak aku bahas. Aku belajarnya yang intens itu dari H-2 sampai H-1 aja kak. Nah, pas pengumuman SBMPTN waktu itu kerasa lama banget berjalan. Belum lagi server down karena banyak yang lihat hasilnya juga. Dan setelah penantian lama, alhamdulillah aku lulus kak. Aku seneng banget sampai guling-guling. Dan itu adalah tahap kelima yang aku jalanin kak. Semua penantian aku gak sia-sia. Sebenarnya yang aku rasain itu kalau belajar terlalu dipaksain itu gak bagus. Kalau dari pengalaman aku sih belajarnya yang secara sukarela, ya itu lebih masuk dan kitanya juga jadi semangat kak belajarnya. Dan itu tergantung gimana cara belajar kita. Kalau kitanya nyaman itu bakalan lebih mudah masuk materinya. Mungkin banyak yang cara belajarnya kayak aku, yang kalau belum diterangin guru, apalagi kalau hitungan itu pasti gak ngerti. Apalagi tahun ini banyak musibah yang menghambat proses belajar juga kan kak. Nah, aku mensiasatinya dengan nyari soal di Google atau dari teman, WAG, ataupun ikut tes-tes online gitu. Aku nyari tutor bisa lewat YouTube kak, dan itu membantu banget. Dan kabar gembiranya, aku juga lulus di tes perguruan tinggi Islam negeri juga kak. Tapi aku udah milih yang hasil SBMPTN. Intinya sih, aku mau bilang kalau usaha itu gak akan sia-sia. Selama kita sabar, nunggu, dan berusaha, kita pasti bisa. Dan jangan terlalu memaksakan diri juga, karena hasilnya juga gak akan bagus nantinya. Biarlah lama, tapi itu dari hati kita daripada terpaksa. Ya bener sekali, kalau belajar kan emang kadang orang-orang banyak kan ya
mut-mutan. Dan ya gimana ya kalau belajar dengan hati yang gak mood, gak nyaman, jadi sebatas cuman ngeliat terus geser-geser halaman, malah lebih parah lagi bisa-bisa gak kecantol materinya. Sebenarnya banyak orang yang belajarnya tuh unik-unik banget, kayak yang kirim cerita ini. Jadi mungkin kamu yang dengerin mirip ya cara belajarnya sama yang punya cerita ini. Intinya ya jangan putus asa, patah semangat. Semoga yang kirim cerita sukses, bisa membanggakan ke orang tua, begitu juga yang dengerin podcast ini. See you di next episode ya.